Halo teman-teman, hari ini saya punya Realme 16 Pro 5G dan saya akan menunjukkan kepada kalian cara mengatasi baterai boros di perangkat ini. Jadi pertama-tama kalian perlu membuka pengaturan di ponsel kalian. Izinkan saya membuka kunci perangkat saya terlebih dahulu dan ini dia pengaturan. Masuk ke menu utama pengaturan lalu di sini kalian perlu mengetuk bagian baterai. Setelah kalian berada di bagian baterai, tunggu sebentar. Saya perlu menurunkan volume suara saya sedikit. Setelah sampai di sini, kalian perlu masuk ke bagian riset baterai dan pencarian baterai berdasarkan aplikasi. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, jika kalian mengetuk beberapa aplikasi lagi, kita akan menemukan setiap aplikasi yang menggunakan baterai kalian. Sekarang, aplikasi pertama yang muncul di sini seharusnya bukan aplikasi ini karena kalian menggunakan ponsel kalian. Saya hanya merekam video di sini. Itulah sebabnya saya tidak punya banyak aplikasi di sini. Jadi jika bukan aplikasi ini, tetapi jika itu adalah Facebook misalnya, atau Messenger, atau Discord, atau aplikasi lain apapun yang ada, selain sistem yang berada di atasnya. Dan di sini seperti yang saya lihat, mereka telah mencatat 24 jam terakhir. Anda perlu fokus pada latar belakang setiap saat. Sejauh yang saya lihat, Anda seharusnya memiliki, misalnya hanya untuk contoh Messenger, dan Anda memiliki waktu 12 jam untuk pagar TV. Dan hanya Freddy, latar depan. Anda perlu kembali lagi dan lagi. Buka aplikasi, ketuk manajemen aplikasi, lalu cari aplikasi ini. Saya akan menggunakan booking.com sebagai contoh tentu saja, seperti yang saya katakan sebagai contoh di sini. Jika baterai habis, maka akan terlihat kontrol konsumsi daya yang mengendalikan semua aktivitas kita. Mode pintar atau batasi. Jika Anda masih ingin menerima notifikasi dari Messenger atau dari aplikasi ini, Anda memiliki pilihan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Anda perlu memilih mode pintar. Atau jika Anda memang tidak peduli tentang ini, misalnya jika itu TikTok atau aplikasi lain, Anda memang tidak perlu melakukannya. Identifikasi dari tab batasi tab. Oke. Dan sekarang, aplikasi ini bisa saja bermasalah saat Anda tidak membukanya, sehingga notifikasi kita bisa tertunda, atau Anda tidak menerima notifikasi sama sekali, dan sebagainya. Jadi kembali ke baterai. Anda perlu user and find setiap aplikasi yang Anda lihat di tab Anda, dan Anda melihat waktu aktivitas latar belakang yang tidak biasa. Tentu saja, saya hanya membicarakan situasi ketika Anda tidak peduli dengan notifikasi atau ingin aplikasi Anda berjalan 100%. Jadi, selain itu, mari kita kembali ke bagian manajemen aplikasi. Di sini, Apps App Management. Perangkat ini adalah 16 Pro 5G. Sayangnya, perangkat ini memiliki banyak bloatware bawaan, dan inilah yang disebut bloatware. Anda tahu, ini hanyalah aplikasi-aplikasi yang sudah terpasang di perangkat Anda, misalnya game atau beberapa aplikasi belanja. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang perusahaannya membayar Realme agar aplikasi mereka sudah terpasang di perangkat Anda. Sebagai contoh, di sini mereka memiliki AliExpress, Amazon Music, Amazon Shopping Blog, Blast, Booking.com. Kira-kira apa lagi yang bisa kita tambahkan ke sini ya? Aplikasi Instagram, LinkedIn, dan juga Netflix. Spotify, TikTok diberikan di sini, Timo, YouTube Music misalnya. Jadi ketika Anda melihat daftar aplikasi audio, hapus instalasi aplikasi-aplikasi yang merupakan bloatware bawaan tersebut dan Anda dapat menggunakannya. Misalnya, jika Anda tidak memainkan Block Blast, cukup hentikan aplikasi ini, ketuk tombol install di sini, lalu OK, dan lakukan saja hal ini. Dengan aplikasi-aplikasi yang telah saya tandai sebagai bloatware, atau yang Anda anggap sebagai bloatware. Tapi ingat, jangan hapus aplikasi sistem. Lalu bagaimana dengan bahasa ini? Ini adalah aplikasi yang di sini. Entah ada kata Android di namanya, atau Anda melihat bahwa ini adalah kamera dan Anda tidak punya. Contoh Anda mengetuk setiap aplikasi, perhatikan sistem Anda. Anda tidak memiliki opsi hapus, Anda hanya punya nonaktifkan, matikan, paksa berhenti, atau semacamnya. Misalnya, di sini Anda punya Facebook dan sebagainya, tapi Files by Google hanya bisa dinonaktifkan atau dipaksa berhenti. Sekarang, setelah proses penghapusan bloatware, kita bisa pergi ke Play Store.
Dan saya tahu tadi saya menyuruh Anda menghapus beberapa hal, dan sekarang kita akan menginstal satu aplikasi. Tapi percayalah, aplikasi ini layak untuk Anda coba. Ketuk cari dan cari lagi. Silakan Anda cari aplikasi Aku Battery dan kemudian segera lakukan proses pencarian tersebut. Di sini ada berbagai macam pilihan aplikasi lainnya yang mungkin bukan merupakan aplikasi yang asli, tapi di sini ada Aku Battery resmi dari Digibytes. Langsung saja ketuk tombol install yang ada di bagian sini. Tunggu beberapa detik lalu ketuk buka. Sekarang Anda bisa melewati seluruh tutorial ini. Di sini ada seperti yang Anda lihat ada kalibrasi, jadi Anda perlu menunggu sebentar sebenarnya. Karena baterai kita di sini tidak perlu dikalibrasi. Sekarang saya sudah melewati ini, biarkan saya ketuk di sini, lanjutkan. Sekarang selesai. Jadi apa yang kita punya di sini? Anko Body mungkin akan dimatikan di latar belakang. Ketuk buka pengaturan optimasi, pilih Anko Body, atur ini keizinkan. Di sini selain itu Anda perlu mengetuk ini lagi, ketuk buka pengaturan dan lakukan hal yang sama. Reset, tapi di sini alih-alih mode cerdas, pilih semua aktivitas latar belakang dan izinkan semua. Sekali saja. Sekarang Anda kembali ke baterai ACU, Anda tidak akan melihat peringatan ini, jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Kenapa Anda harus menginstal aplikasi terpisah untuk baterai padahal Anda sudah punya ini di pengaturan sistem? Sebagian Anda melakukannya, sebagian lagi tidak. Di sini, jika Anda mengetuk pengisian daya dan pengosongan daya, mungkin bukan kesehatan, tetapi pengisian daya, pengosongan daya, dan riwayat. Anda akan melihat di sini, di bagian sejarah pengisian daya, detail mengenai pengisian daya baterai. Seberapa cepat saya bisa melihat tampilan layar yang menampilkan efisiensi baterai, kecepatan pengisian daya, perkiraan kapasitas baterai, di sini. Namun, mari kita fokus pada hal utama, yaitu pengurasan baterai atau pengosongan daya. Jika Anda masuk ke sini, Anda akan melihat status pencarian. Jika Anda melihat suhunya sangat tinggi, tegangannya sangat tinggi, yang sangat tinggi akan berwarna merah di sini. Merah atau ungu, seperti yang saya lihat, atau bahkan oranye. Jika Anda melihatnya, mungkin bukan oranye, karena oranye kadang-kadang muncul di perangkat normal, Tetapi, Anda tahu, jika misalnya suhunya 50 derajat atau 60, itu berbahaya. Jangan sentuh ponsel Anda. Dan kemudian coba saja pergi ke layanan dukungan perangkat dan biarkan mereka memperbaiki ponsel Anda. Masalah panas berlebih, atau mungkin beberapa masalah tegangan, atau sebenarnya segala sesuatu di perangkat ini, di perangkat ponsel sebenarnya. Dan ini adalah hal-hal paling umum yang bisa terjadi pada baterai, sehingga baterai bisa rusak dan dayanya cepat habis. Seperti yang Anda lihatnya, jika Anda menggulir sedikit ke bawah, kita bisa melihat lebih banyak hal lagi. Jika Anda melihat di sini, Anda akan melihat sesuatu yang berwarna merah, yang tentu saja bukan layar, misalnya tentang layar mati saat deep sleep-nya atau total, jika itu berwarna merah. Dan itu berarti Anda perlu waspada. Di sini hanya layar menyala. Kenapa saya bilang tidak? Layar menyala tergantung, misalnya jika Anda mengatur level baterai ke maksimum. Jika Anda menonton misalnya TikTok, itu tergantung pada bagaimana Anda menggunakan ponsel Anda. Jadi cara terbaik adalah melihat 3 bagian ini. Di sini, sama seperti di sini, cukup deteksi seluruh bagian ini dan cari hal-hal yang berwarna merah. Lalu Anda perlu menghubungi pihak terkait dan memperbaiki baterai Anda. Di sini kita punya riwayat, dan riwayat ini sebenarnya untuk Anda, hanya untuk Anda lihat seberapa sering Anda mengisi daya ponsel Anda. Jadi itu saja untuk aplikasi ini. Anda bisa membiarkannya dan mengaturnya, misalnya gunakan ponsel Anda seperti biasa selama seminggu. Dan aplikasi ini akan berjalan, lalu Anda bisa memindai informasi ini setelah 1 minggu. Jika tidak ada dari semua ini yang membantu Anda perlu menahan tombol power dan volume bawah, dan jika bukan volume bawah, maka volume atas. Dan kebanyakan caranya seperti ini, untuk memulai ulang dari atas. Sekarang ponsel Anda akan dihidupkan ulang sepenuhnya. Dan ini dapat menyegarkan semua pengaturan baterai. Semua sensor ini hanya menyegarkan ponsel Anda, dan ini seharusnya membantu Anda. Ini akan membantu Anda. Ya baterainya.
Dan sebagai upaya terakhir, saya sarankan untuk melakukan riset pabrik ringan. Tapi jika kamu tidak mau melakukannya, set pabrik. Jangan masih lakukan begitu ya. Cadangkan data Anda dan hubungi layanan tersebut. Mungkin ada yang lain yang tidak dapat Anda temukan dan juga saya dan hanya itu. Semoga ini membantu Anda dan sampai jumpa.